Hari ini saya mendapat pengembalian alat oksihidrogen yang versi lama dari Dr. Yongki. Alat ini sudah saya bongkar dari kotak kayunya, dari paket kayunya. Alat ini kemarin saya sempat membuat yang versi baru, saya tukar dengan versi yang lama. Yang versi lama dikirim kembali ke saya untuk saya bongkar lagi jadi spare part dan didesain ulang menjadi versi yang baru. Ini konfigurasi yang versi lama. Jadi dari sumber listrik, power supply, lalu mensuplai tenaga ke di sini. Saat itu saya baru pakai termostat dan PP1K-nya sama. Cuman ini analog. Ampere meter dan voltmeternya analog sehingga kabelnya harus besar-besar. Saat itu juga udah pakai Elco 22 UF 25 volt 2 buah. Belum pakai sun ya jadi ya. Nah, alat ini sudah dipakai Dr. Yongki selama kira-kira sekitar 3 bulan sampai 4 bulan. Tiap hari dinyalakan. Ini menggunakan Ogo dry cell yang 13 plat. Dan kondisinya ini ada bagian karet yang copot. Ini belum pakai batu humidifier ya, jadi tekanan rendah sekali. Dan konektor-konektornya ini model pemasangan alat saya yang lama, desain saya yang lama. Nah, problem dari oksihidrogen ini seperti saya sudah jelaskan berulang-ulang sebelumnya adalah KOH yang adalah elektrolit dalam kegiatan elektrolisis ini sangat licin, lebih licin daripada sabun. Sehingga seberapa bagusnya baut ini bisa memegang, menjepit karet, tetap akhirnya lepas juga tanpa perlu ada tekanan. Lalu untuk pemakaian yang lama, karena licinnya KOH. Alat ini saya tarik karena di desain saya yang lama ini kan ini belum pakai batu gelembung ya, sehingga efisiensinya tidak sebaik desain saya yang baru. Desain yang baru cukup 1 ampere 12 volt atau 1 ampere setengah 12 volt, itu hasilnya sudah besar sekali. Di desain yang lama ini bisa 12 volt 10 ampere baru hasilnya sama. Hasil gasnya sama banyaknya. Ditambah lagi, meskipun ini Ogo yang menggunakan plat SS306 asli. Nah, ini bentar ya, karena ini kosong bisa kelihatan asli palsunya. Harusnya bisa kelihatan, nggak tahu kelihatan nggak ya. Kalau asli itu platnya agak bergaris-garis. 316 asli, 316L asli. Kalau yang palsu nggak ada garis-garisnya. Saya nggak tahu bisa kelihatan nggak. Meskipun asli sehingga kabut KOH tidak terlalu banyak, tapi kan kembali lagi air demineral di Indonesia tidak sangat murni. Lalu ditambah masalah kedua, KOH di Indonesia tulisannya 90%, kadarnya 30%. Jadi tetap ada kabut KOH yang menyebabkan ketidaknyamanan penggunaan, dan kita tidak tahu jangka panjangnya apa akan meracuni atau enggak kabut KOH itu. Sehingga alat yang di Dr. Yongki saya tukar, yang ini saya tarik, saya tukarkan dengan versi yang benar-benar tidak ada kabut KOH-nya. Meskipun ya berarti semua konektor ini ganti ya, karena cara pemasangannya udah lain karena ada tekanan. Ada tekanan kalau pakai cara seperti ini ya
sehari juga brodol. Dan kalau dipasang seperti ini beberapa jam aja udah copot. Ini 3 bulan baru copot. Jadi ini harus dicor pakai lem campur. Lem campurnya pun ada merek yang bagus, ada merek yang kurang cocok. Dan dulu fan-nya saya pakai satu. Oh ya, saya jarang jelaskan soal fan. Kenapa fan ini penting dan kenapa saya pakai fan-nya sekarang 2. Yang model yang agak baru fan-nya 2. Ntar saya coba buka model yang lebih baru, desain saya yang baru. Saya kasih sabuk. Nah, ini ada volt ampere meter Sun yang model baru. Karena kenapa saya pakai Sun? Karena tujuannya supaya semua kabelnya yang mendekati pengontrol elektronik ini kabelnya harus kecil. Kalau kabelnya besar seperti ini, radiasinya juga besar sehingga gangguan terhadap alatnya ya juga besar. Nah, ini kabelnya di sini kecil semua, yang besar di sini. Ini ditulis bisa sampai 100 ampere tuh ada tulisannya. Jadi kabel yang besar semua jauh dari elektroniknya. 2 ini sudah dicor. Cuman di sini saya ini dry cell yang lokal ya, beda sama Ogo. Ini bahannya 316 yang KW. Nah, tidak ada garis-garis, beda. Ini 316 lokal yang KW tidak ada garis-garis. Jadi treatmentnya beda. Cara pembersihan gasnya harus ada di sini, kalau enggak kabutnya banyak. Ini pakai batu gelembung ukuran 8 cm 300 sampai 500 mikron. Nah, ketika Ogo ini saya pasangin batu gelembung atau yang model lama saya pasangi batu gelembung sebesar ini untuk supaya ketidakmurniannya mengendap di bak kedua, ya tentu mau yang lokal maupun yang import jadi sama hasil gasnya. Jadi ini akan saya bongkar dan saya buat lagi kira-kira ke desain yang baru seperti ini dengan perangkat listrik yang lebih baik, yang lebih minim radiasi dan semuanya digital. Karena kalau pakai analog itu kan ada jarum-jarum bergerak. Pas saya awal penelitian oksihidrogen ini, PWM itu sangat sensitif terhadap barang-barang yang ada kumparannya. Jadi misalnya saya pasang ampere meter atau voltmeter setelah alat MOSFET ini, maka MOSFET-nya cepat sekali terbakar. Jadi benar-benar tidak boleh ada alat-alat yang ada kumparannya, ada seperti misalnya ampere meter dan voltmeter seperti ini. Dan lagi ZK-PP1K ini bisa frekuensi yang sangat tinggi, bisa dari 1 Hz sampai puluhan ribu Hz. Sehingga itu akan cepat sekali merusak volt dan ampere meter jika frekuensinya dinaikkan. Frekuensi on-off-nya PWM-nya. Untungnya Dr. Yongki tidak banyak mengutak-ngatik urusan PWM-nya, sehingga tidak ada kerusakan di situ. Itu aja. Oh ya, tadi fan-nya saya lupa potong, saya ngeblank tadi. Jadi yang lama fan-nya 1. Yang baru ini fan-nya ada 2. Kenapa saya pasang fan 2? Fan ini tujuannya untuk membuang sebanyak mungkin udara yang ada di dalam ruangan alat. Karena gas hidrogen hanya bisa meledak terbakar jika lebih dari 4% kandungannya dalam udara. Jadi dengan dibuang dengan 2 fan diharapkan tidak mencapai 4%. Karena ini kalau saya pencet-pencet kan ada percikan apinya ya. Lalu ini fan-nya harus pakai yang brushless, yang modelnya ada kumparan di sekeliling, lalu di tengahnya ada magnet yang berputar. Jadi kumparannya tidak berputar, tidak ada percikan api. Kalau dinamo yang pakai brush ada percikan api, dan jika tertahan dia akan panas. Tapi kalau brushless tertahan dia nggak panas. Misalnya nggak sengaja nyangkut dia tidak panas.
Ini untuk faktor keamanan aja. Jadi fan-nya saya nanti tambah lagi nih yang versi baru. Ini akan saya bongkar. Saya akan bikin kotak baru, jadi yang saya pakai hanya power supply, dry cell, yang lainnya buat kenang-kenangan. Saya nggak bongkar. Saya simpan aja ini kenang-kenangan desain saya versi yang awal. Oke, ini yang baru kira-kira nanti jadi seperti ini. Ini konektornya beda, ini lebih tahan tekanan. Ini seperti ini. Dan tidak ada batu gelembung ya yang lama. Untuk MOSFET-nya sama, yang lain-lainnya mirip-mirip lah. Oh ya, sama di versi yang baru saya ada dua keran pembuangan untuk bak 1 dan bak 2. Karena di versi yang ada saringan untuk gasnya dengan batu gelembung, ini air di bak 2 akan bisa kotor dan bisa menjadi korosif karena kabut-kabut KOH dan ketidakmurnian lain pindah ke bak 2. Ini saya model yang model baru. Bak 2-nya keran pembuangannya bisa ditekuk karena kalau dipasang dia akan ketahan dan membebani karet. Ini karetnya jadi gampang bocor. Jadi ini bisa ditekuk ke atas. Itu aja. Sekian, terima kasih.